Tepat tengah malam di tengah badai, aku dengar ketukan. Itu suara anakku, Dava, yang kukuburkan 2 tahun lalu. Dia kembali, tapi dengan bekas cambukan dan kalung pelacak di lehernya. Lalu, dia menunjuk foto suamiku, ayahnya, dan berbisik, "Saksikan kisah ini sampai akhir untuk mengetahui kebenaran yang tak terucap." Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Aku duduk di tepi ranjang, memerhatikan punggung Arya yang terasa begitu jauh. Di luar, badai petir menggila, seolah langit sedang melampiaskan seluruh amarahnya. Hujan deras menghantam atap rumah mewah ini tanpa ampun sejak sore, dan setiap kilat petir yang menyambar keluar jendela membuat bayangan Arya di dinding bergerak cepat, menambah kesan gelisah. Pada malam yang sudah terasa mencekam, Arya memasukkan beberapa berkas ke dalam tas kerjanya. Gerakannya cepat dan tergesa-gesa. Kemeja putihnya disetrika begitu licin, kontras sekali dengan wajahnya yang kaku dan tegang. Ia terlihat seperti sedang bersiap menghadapi medan perang, bukan hanya perjalanan dinas mendadak. Ia mengatakan, ada urusan investasi perusahaannya di luar kota yang tidak bisa ditunda. Seolah-olah seluruh masa depan kami bergantung pada kepergiannya malam ini juga. Jarum jam di nakas menunjukkan hampir pukul 12 malam. Sejujurnya, aku merasa sangat keberatan. Ditinggalkan sendirian di rumah sebesar ini, dengan cuaca seburuk ini sungguh menakutkan. Namun, aku memilih diam. Sudah lama sekali aku tidak berani membantah keputusannya. Sejak Dava, anak sematawayang kami, pergi 2 tahun yang lalu, ada jarak tak terlihat yang membentang di antara kami. Arya berubah menjadi sosok yang semakin gila kerja, menjadikannya pelarian dari duka yang mendalam. Sementara aku masih sering tenggelam dalam kesedihan yang tak berujung, merasa seolah separuh jiwaku ikut terkubur bersamanya. Kami hidup di bawah atap yang sama, tetapi dalam dunia yang berbeda. Arya menutup tas kerjanya dengan bunyi klik yang tegas. Ia berjalan mendekatiku. Aku menahan napas, berharap ada kehangatan yang meredakan kecemasanku. Namun, yang kudapatkan hanyalah sebuah ciuman singkat di kening. Gestur itu terasa dingin, hambar, seolah hanya sebuah rutinitas yang harus ia tunaikan sebelum pergi. Kunci semua pintu dan jendela. Cici, rapat, jangan buka untuk siapapun. Pesannya terdengar lebih seperti perintah militer daripada perhatian seorang suami. Raut wajahnya tidak menunjukkan cinta, melainkan kekhawatiran yang tersembunyi. Seolah ia tahu ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku tidak akan menunggu kabar darimu, gumamku pelan, mencoba menyembunyikan nada merajuk. Bagus, sinyal di lokasi proyek mungkin akan sulit. Tidurlah, katanya lagi, tanpa menawarkan pelukan atau janji untuk segera kembali. Setelah itu, ia berbalik. Arya tidak menoleh lagi. Ia melangkah keluar kamar, menuruni tangga marmer yang dingin, dan menghilang di balik pintu utama. Beberapa saat kemudian, suara mesin mobilnya menderu, menembus lebatnya hujan. Suara itu berangsur menjauh, meninggalkanku sendirian, tenggelam dalam keheningan rumah yang luas dan sunyi. Aku menarik napas panjang, memaksa diriku bangkit. Aku harus memastikan semua terkunci sesuai permintaannya. Langkah kakiku menggema di lantai, menciptakan irama monoton yang terasa semakin kesepian. Setiap kali melewati kamar Dava yang kini kosong, hatiku terasa nyeri. Kamar itu masih kubiarkan, persis seperti sedia kala. Mainan mobil-mobilan dan buku-buku cerita fantasi tersusun rapi di rak. Seolah Dava baru saja keluar sebentar dan akan segera kembali. Kenyataan bahwa ia benar-benar tiada, terenggut dalam sebuah kecelakaan tragis 2 tahun lalu, adalah luka yang tak pernah kering. Aku berusaha menepis ingatan menyakitkan itu. Aku memutuskan menuju dapur untuk membuat teh hangat. Aku butuh sesuatu yang panas untuk menenangkan sarafku yang tegang. Detak jam dinding besar di ruang tengah
terdengar begitu keras, seolah menghitung mundur setiap detik kesendirianku. Aku berdiri di depan kompor, memegang cangkir yang masih kosong. Jarum jam bergerak perlahan, mendekati angka 12 malam. Hujan di luar semakin beringas, menghantam kaca jendela dengan kekuatan yang menakutkan. Aku berharap badai ini segera berakhir. Tepat ketika jarum jam itu menyentuh angka 12 pas, di sela-sela gemuruh hujan, sebuah suara lain tiba-tiba terdengar. Bukan petir, bukan angin, itu adalah suara ketukan pada pintu utama. Ketukan itu terdengar keras, kasar, tidak sabaran. Jantungku berdebar kencang, seolah baru saja dipompa oleh rasa takut yang luar biasa. Cangkir teh di tanganku bergetar hebat. Siapa yang berani bertamu di tengah malam buta dan badai seganas ini? Pikiranku langsung melayang pada perampok atau orang jahat yang memanfaatkan situasi sepi yang baru saja ditinggalkan Arya. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih brutal, seolah seseorang sedang memukul pintu dengan tinju sekuat tenaga. Aku meletakkan cangkir itu perlahan di meja dan berjalan menggendap-endap menuju ruang tamu. Aku tidak berani menyalakan lampu ruang depan agar keberadaanku tidak terdeteksi dari luar. Dengan napas tertahan, aku mendekatkan wajahku ke lubang intip di pintu. Sial, kaca kecil itu buram. Karena embun dan gelapnya malam, aku tidak bisa melihat siapapun. Ketukan itu berhenti, digantikan oleh suara lirih yang nyaris tertelan deru hujan. Suara itu sangat pelan, serak, namun mampu membuat darahku berhenti mengalir seketika, membeku di seluruh pembuluh darah. Seseorang di luar sana memanggilku dengan sebutan yang paling kurindukan, yang paling menghancurkan. Ibu, tolong buka. Aku mundur selangkah, kakiku lemas, hampir ambruk ke lantai dingin. Suara itu sangat familiar, itu suara Dava. Suara yang setiap malam hadir, hanya dalam mimpi-mimpiku. Itu tidak mungkin. Logikaku berteriak. Dava sudah meninggal. Dava sudah dikubur. Ini pasti hanya halusinasi yang dipicu oleh kerinduan yang terlalu dalam. Namun, suara itu kembali, kali ini disertai isak tangis yang memilukan. Ibu, aku, kedinginan, rasa penasaran, dan naluri keibuan yang selama 2 tahun ini terpendam, mengalahkan rasa takutku. Dengan tangan gemetar hebat, aku memutar kunci pintu. Suara klik yang nyaring terdengar di keheningan malam. Aku menarik gagang pintu perlahan, bersiap menghadapi apapun yang ada di baliknya. Aku menarik gagang pintu perlahan, bersiap untuk menghadapi hantu, perampok, atau mungkin hanya kegilaanku sendiri. Pintu itu terbuka, membiarkan angin malam yang dingin dan percikan air hujan masuk, membawa serta bau lumpur dan basah yang menyengat. Tubuhku membeku kaku di tempat. Aku terbelalak. Di hadapanku berdiri seorang anak laki-laki. Tubuhnya kurus kering. Pakaian yang membalutnya kompeng camping dan basah kuyup. Rambutnya panjang, kotor, dan wajahnya pucat pasi, dengan bibir yang membiru karena kedinginan yang menusuk. Dalam kegelapan yang diterangi remang lampu teras, aku mengenali sepasang mata itu. Mata yang selalu kulihat dalam mimpi. Mata yang penuh ketakutan, bercampur kekosongan. Itu adalah Dava, anakku. Hidup. Logikaku benar-benar hancur. Dava menatapku dengan tatapan hampa untuk beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Kemudian, tubuh kecilnya limbung ke depan. Secara refleks, naluri keibuan yang tak pernah mati mendorongku. Aku menangkap tubuhnya sebelum sempat menghantam lantai marmer yang dingin. Tubuh Dava terasa dingin seperti es balok. Namun aku bisa merasakan detak jantungnya yang lemah, namun nyata. Ini bukan hantu. Ini benar-benar darah dagingku. Aku menjerit tertahan. Air mata tumpah seketika, mengalir bercampur air hujan di wajahku. Aku memeluk tubuh ringkih itu erat-erat. Tidak peduli baju tidurku ikut basah dan kotor oleh lumpur. Dava merintih kesakitan saat kupeluk.
membuatku segera melonggarkan pelukan panikku. Aku memindahkan tubuhnya, memeriksa seluruh badannya di bawah cahaya lampu teras yang redup. Kulitnya penuh dengan goresan luka dan memar yang mengerikan. Namun, ada satu hal yang membuat napasku tercekat, menimbulkan rasa ngeri yang dingin. Di leher Dava melingkar sebuah benda asing yang mengerikan. Itu adalah kalung besi tebal yang digembok rapat. Mirip seperti kalung yang dikenakan pada hewan, tetapi lebih kokoh. Tepat di bagian tengah, terdapat kotak kecil yang berkedip-kedip, memancarkan cahaya merah samar. Sebuah alat pelacak. Seseorang telah memasang GPS di leher anakku, memperlakukannya lebih buruk daripada binatang ternak. Kemarahan yang tajam, dingin, dan mematikan mulai menyelimuti kesedihan yang baru saja kurasakan. Aku segera menggendong Dava. Tubuhnya terasa sangat ringan, jauh lebih ringan dari yang kuingat 2 tahun silam. Aku membawanya masuk ke dalam rumah. Setelah meletakkan Dava di sofa panjang yang empuk, aku segera berlari kembali ke pintu utama. Aku menguncinya ropet-ropet, bahkan menambahkan palang kursi di bawah gagang pintu. Didorong oleh rasa paranoid yang tiba-tiba menyerang. Rumah ini tidak lagi terasa aman. Aku merasa sedang diburu. Aku berlari ke kamar mandi, mengambil handuk tebal dan baskom berisi air hangat. Tanganku bergerak cepat, meski pikiranku masih kacau, berputar liar antara kebahagiaan karena Dava hidup dan ketakutan akan siapa yang telah melakukan ini padanya. Dengan hati-hati, aku melepaskan pakaian kotor yang melekat di tubuh Dava. Aku takut menyentuh luka-lukanya. Saat pakaian itu terlepas sepenuhnya, pemandangan di hadapanku membuat tangisan yang selama ini kutahan pecah tanpa suara. Punggung dan lengan Dava dipenuhi bekas luka cambukan. Ada juga bekas sundutan rokok, serta lebam-lebam yang sudah membiru maupun yang masih baru. Tulang rusuknya menonjol jelas di kulitnya yang tipis. Bukti nyata ia menderita gizi buruk dalam waktu yang sangat lama. Aku menyeka tubuh anakku dengan air hangat. Air mata membasahi handuk. Aku tidak bisa membayangkan neraka macam apa yang telah dilalui anak sekecil ini selama 2 tahun terakhir. Neraka yang diciptakan oleh manusia, bukan hantu. Dava hanya diam. Matanya menatap lenggit-lenggit rumah dengan tatapan kosong. Tubuhnya sesekali tersentak kaget, seolah ia masih berada dalam bahaya. Aku harus cepat. Aku memakaikan pakaian ganti yang bersih dan menyelimutinya dengan selimut tebal. Setelah memastikan ia hangat, aku berlari ke dapur. Susu hangat dan roti itu yang kubutuhkan. Makanan sederhana itu mungkin bisa memberikan sedikit tenaga untuk anakku. Ketika aku kembali membawa nampan berisi makanan, Dava sudah duduk, meringkuk di sudut sofa. Ketika aku menyodorkan gelas susu, ia menyambarnya dengan kasar. Ia meminumnya dengan rakus. Tumpah membasahi dagunya. Memakan roti itu dengan lahap, tanpa dikunyah benar. Ia terlihat seperti takut makanan itu akan dirampas kembali darinya. Pemandangan itu menusuk hatiku. Aku membelai rambutnya dengan lembut, mencoba memberikan rasa aman melalui sentuhan. Sentuhan itu membuat Dava berhenti makan sejenak. Ia menoleh, menatap. Air mata mulai mengalir di pipinya yang kotor. Perlahan, kesadarannya kembali. Ia menyadari bahwa ia sudah berada di rumah. Pandangannya kemudian tertuju pada dinding ruang tengah, tempat sebuah foto keluarga besar kami terpajang. Di foto itu, aku, Arya dan Dava tersenyum bahagia. Namun, reaksi Dava sungguh di luar dugaanku. Begitu melihat wajah Arya di foto itu, Dava berteriak histeris. Ia melempar gelas susu di tangannya, hingga pecah berantakan di lantai. Dava melompat turun dari sofa, dan bersembunyi di kolong meja. Menutup telinganya ropet-ropet, sambil meracau ketakutan. Ia berteriak meminta ampun, memohon agar tidak dipukul lagi. Aku terkejut dan segera berlutut, mencoba menenangkan anakku, tetapi Dava menepis tanganku dengan kasar. Matanya liar mencari tempat perlindungan yang lebih aman. Seketika itu aku sadar, sumber ketakutan Dava adalah ayahnya sendiri. Dengan hati yang perih,
dan amarah yang mulai membakar. Aku segera menurunkan foto besar itu dan membalikannya menghadap dinding. Setelah wajah Arya tidak terlihat, barulah tangisan Dava sedikit mereda. Aku merangkak mendekat, berbisik lembut. Tidak ada siapa-siapa di sini selain ibu sayang. Ibu akan melindungimu. Butuh waktu lama, sampai Dava akhirnya mau keluar dari persembunyiannya. Ia merangkak ke pelukanku, membenamkan wajahnya di dadaku, mencari perlindungan yang hilang 2 tahun lamanya. Dan dalam pelukan itu, dengan suara parau dan terputus-putus, Dava mulai berbicara. Kata-kata yang keluar dari mulutnya bagaikan sambaran petir yang mematikan bagiku. Ayah yang membawaku pergi. Ayah yang menyerahkanku kepada orang-orang besar di gudang tua. Ayah pergi membawa koper berisi uang. Ayah tidak sedang dinas. Aku menggeleng kuat-kuat. Tidak. Suamiku memang dingin dan gila kerja, tapi tidak mungkin Arya setega itu. Itu tuduhan yang terlalu keji. Aku berusaha menyangkal, namun Dava tidak berhenti. Dengan tangan yang masih gemetar, ia merogoh saku celana kotor yang baru saja kulepaskan dari tubuhnya. Dari sana, ia mengeluarkan gumpalan kertas yang lusuh dan nyaris hancur karena air hujan. Gumpalan kertas itu diserahkannya kepadaku. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Aku membuka gumpalan kertas basah itu dengan hati-hati. Kertas itu lusuh nyaris hancur. Namun aku berusaha menjaga agar tidak sobek. Jemariku yang kotor dan gemetar meratakan permukaannya yang lembab. Dan saat mataku berhasil menangkap setiap guratan tinta di sana, seluruh dunia yang kupercaya selama ini runtuh. Tulisan tangan itu, aku sangat mengenalnya. Itu adalah tulisan tangan Arya. Di sana tertera nominal uang yang sangat besar, disertai tanggal transaksi yang bertepatan sekali dengan hari hilangnya Dava. Dan di bawahnya, sebuah kalimat keterangan singkat yang begitu mengerikan, yang memutarbalikkan kenyataan pahitku menjadi horor yang tak terbayangkan. Pelunasan hutang investasi tahap 1 dengan jaminan anak. Darahku mendidih. Aku merasakan aliran dingin mengalir dari hatiku, menggantikan kehangatan yang baru saja kurasakan karena menemukan Dava. Itu adalah secarik kertas bukti transaksi, semacam kwitansi tidak resmi, namun kebenarannya terasa lebih nyata dibandingkan semua kepura-puraan yang kujalani. Tanggal pada kertas itu adalah tanggal yang sama ketika Arya mengatakan Dava mengalami kecelakaan mobil. Sebuah kecelakaan tragis, di mana mobilnya masuk jurang hingga jasadnya tidak ditemukan, membuat kami harus mengubur sebuah peti tertutup. Semua itu ternyata adalah rekayasa. Semuanya. Arya tidak sedang berduka. Arya tidak kehilangan. Ia telah memalsukan kematian anaknya sendiri. Suamiku telah membohongiku selama 2 tahun ini. Berpura-pura tegar, berpura-pura menjadi suami yang berduka. Padahal, dialah dalang di balik semua penderitaan ini. Dia telah menjual Dava, mempertaruhkan nyawa anak kandungnya demi selembar kertas. Aku meremas kertas itu hingga kusut. Rasa sedihku menguap, berganti menjadi kebencian yang mendalam, dingin, dan mematikan. Aku menatap Dava yang kini kelelahan dan tertidur di pangkuanku. Napasnya teratur, namun sesekali tersentak kaget dalam tidurnya. Aku melihat luka-luka cambukan di tubuh kecil itu, melihat kalung pelacak besi yang masih terpasang di lehernya. Monster itu telah memperlakukannya lebih buruk dari apapun. Malam itu, sosok istri penurut yang ada dalam diriku mati. Ia tergantikan oleh sosok ibu yang siap melakukan apa saja, membakar dunia jika perlu, demi membalas dendam pada monster yang selama ini tidur di sebelahku, yang kuanggap belahan jiwa. Setelah memastikan Dava tertidur pulas di sofa, aku segera bergerak. Prioritas utamaku adalah melindungi Dava. Tetapi aku tidak bisa bertindak sebelum kepastian yang sesungguhnya aku dapatkan. Aku harus membuktikan kebenaran ucapan anakku dan kebohongan kwitansi ini. Aku mengambil kunci mobil
dan sebuah sekop lipat yang biasa tersimpan di gudang peralatan berkebun. Hujan di luar masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Keadaan ini justru kurasakan sebagai restu dari alam. Seolah badai ini diciptakan untuk menyembunyikan jejakku dalam kegelapan. Pikiranku bergemuruh. Jika Dava benar-benar ada di sini, hidup dan bernapas di ruang tamuku, lantas apa yang selama 2 tahun ini kutangisi? Apa yang selama 2 tahun ini kudoakan di kuburan itu? Pertanyaan itu membakar benakku. Mendesak untuk segera dijawab malam ini juga. Aku memacu mobil, membelah jalanan kota yang sepi dan basah. Air hujan menghantam kaca depan dengan sangat keras, membuat pandangan menjadi buram, meski wiper sudah bergerak maksimal. Tangan kiriku mencengkeram setir erat-erat, sementara tangan kananku memegang sekop lipat yang terasa dingin. Pikiranku kembali melayang ke hari pemakaman yang palsu itu. Aku ingat betapa hancurnya aku menangis histeris di depan peti mati yang tertutup rapat. Arya melarangku melihat jenazah Dava untuk terakhir kalinya. Alasannya, kondisi jenazah sudah rusak parah akibat kecelakaan dan terbakar. Aku yang saat itu sedang syok berat, hanya bisa menurut, percaya sepenuhnya pada suamiku. Kini, mengingat kembali sandiwara Arya yang berpura-pura tegar sambil meneteskan air mata buaya di pemakaman, perutku terasa mual. Kebencian mulai merambat naik dari ulu hatiku, mengusir habis rasa cinta yang pernah ada untuknya. Mobilku berbelok, memasuki area pemakaman umum yang gelap gulita. Tidak ada penerangan jalan di sini. Hanya sorot lampu mobilku yang menyapu deretan batu nisan yang membisu. Suasana sangat mencekam. Angin menderu di sela-sela pepohonan Kamboja. Namun, rasa takutku terhadap kegelapan atau hal gaib sudah hilang, tergantikan oleh rasa takut yang lebih nyata terhadap kekejaman manusia, kekejaman suamiku sendiri. Aku memarkir mobil agak jauh dari blok makam, mematikan mesin, dan membiarkan lampu mati agar tidak menarik perhatian penjaga makam yang mungkin sedang berjaga. Aku keluar dari mobil. Sekop dan senter ada di tangan. Hujan langsung membasahi tubuhku dalam sekejap, menusuk hingga ke tulang. Tetapi adrenalin membuat tubuhku tetap panas. Langkah kakiku terseret di atas tanah yang berlumpur dan licin. Aku berjalan menyusuri jalan setapak, mencari nisan marmer hitam dengan nama anakku. Kilatan petir sesekali menerangi area pemakaman, menciptakan beanggen-beanggen menyeramkan di sekitarku. Akhirnya, aku sampai. Gundukan tanah itu sudah ditumbuhi rumput rapi, dengan nisan marmer hitam terawat. Makam Dava. Aku jatuh berlutut di samping makam. Tanganku gemetar menyentuh nisan dingin itu. Selama 2 tahun, aku rutin datang ke sini, menabur bunga, membacakan doa, dan mengajak bicara tanah bisu ini. Ternyata semua itu sia-sia. Aku telah ditipu mentah-mentah. Dengan napas memburu, aku menancapkan sekopku ke tanah basah. Aku harus tahu apa yang ada di bawah sana. Aku harus tahu kebenaran yang sesungguhnya. Tanah itu terasa berat dan lengket karena basah oleh hujan, membuat pekerjaan menggali menjadi sangat sulit dan melelahkan. Aku menancapkan sekopku, mengerahkan seluruh sisa tenaga yang kumiliki. Setiap kali aku mengangkat sekop berisi lumpur, rasanya seperti mengangkat beban ratusan kilogram. Namun, bayangan wajah Dava yang kurus kering dan penuh luka cambuk memberiku kekuatan yang entah datang dari mana. Kekuatan seorang ibu yang terluka dan marah. Aku menggali seperti orang kerasukan. Aku tidak peduli lumpur mengotori wajah dan pakaianku. Aku terus menggali dan menggali, mengabaikan rasa perih di telapak tanganku yang mulai lecet akibat gesekan gagang sekop. Air mata bercampur air hujan mengalir deras di pipiku. Aku marah pada Arya, tetapi aku lebih marah pada diriku sendiri karena begitu bodoh, begitu naif. Selama 2 tahun ini, aku merasa gagal melindungi anakku, gagal mengenali kebohongan yang terpampang jelas di depan mataku. Waktu berjalan sangat lambat, lubang galian semakin dalam. Aku sudah berada di dalam lubang setinggi pinggangku. Napasku tersengal-sengal
Otot-otot lenganku menjerit kesakitan. Aku terus menggali. Hanya dorongan untuk mengetahui kebenaran yang membuatku terus maju. Tiba-tiba, ujung sekopku membentur sesuatu yang keras. Duk! Suara tumpul itu terdengar. Jantungku serasa berhenti berdetak sejenak. Pasti peti mati itu. Aku mempercepat gerakanku, menyingkirkan tanah di sekitar benda keras itu, hingga permukaan peti mati kayu terlihat jelas. Kayu itu sudah mulai lapuk dan lembab, tetapi masih utuh. Dengan tangan gemetar hebat, aku meletakkan sekop dan mencoba mencari celah untuk membuka penutup peti. Peti itu dipaku, tetapi kayunya yang sudah melunak, dimakan usia dan tanah basah, membuatnya rapuh. Aku menggunakan ujung sekop sebagai pengungkit, mengerahkan seluruh sisa tenagaku untuk mencongkel penutup peti itu. Suara kayu retak terdengar nyaring. Di tengah derasnya suara hujan, paku-paku tua terlepas dari tempatnya. Dengan satu sentakan kuat, penutup peti itu terbuka. Aku menyalakan senterku dan mengarahkannya ke dalam peti. Aku bersiap melihat kerangka tulang belulang anakku. Bersiap jika ternyata Dava berbohong karena trauma. Yang berarti aku benar-benar sudah gila. Namun, apa yang kulihat di dalam peti mati itu membuat darahku mendidih dan amarahku meluap. Di dalamnya tidak ada kerangka manusia, tidak ada tengkorak, tidak ada tulang rusuk, tidak ada sisa-sisa Dava. Peti itu berisi tumpukan batu kali besar yang disusun memanjang, menyerupai bentuk tubuh manusia. Tumpukan batu itu dibungkus dengan kain kafan yang sudah kotor dan robek. Di bagian kepala, terdapat sebuah boneka manekin bekas yang wajahnya sudah hancur. Mungkin untuk menipu jika ada yang tidak sengaja melihat. Bau apek tanah dan jamur menyeruak, tetapi tidak ada bau mayat. Aku menjerit tanpa suara. Aku menutup mulutku dengan tangan yang berlumpur. Tubuhku merosot lemas di samping peti yang terbuka itu. Benar. Semuanya benar. Makam ini kosong. Dava tidak pernah mati. Arya benar-benar mengubur batu dan melakoni akting tangisan palsu selama 2 tahun. Aku merasa duniaku berputar. Betapa mengerikannya rencana itu. Suamiku telah merancang skenario ini dengan sangat detail dan rapi. Aku mengambil salah satu batu dari dalam peti itu, menggenggamnya erat seolah ingin meremukannya. Batu inilah yang selama ini kuziarahi. Batu inilah yang kutangisi. Aku merasa sangat terhina. Kemarahanku kini berubah menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Aku tidak lagi merasa sedih. Aku ingin pembalasan. Tiba-tiba, getaran ponsel di saku celanaku menyentakku kembali ke realitas. Dirt? Dirt? Aku terlonjak kaget. Siapa yang menelepon tengah malam begini? Dengan tangan gemetar dan kotor. Aku merogoh saku dan melihat layar ponselku yang menyala di tengah kegelapan lubang kubur. Nama suamiku tertera di sana. Jantungku serasa mau copot. Apakah Arya tahu aku ada di sini? Apakah ada CCTV di pemakaman ini yang terhubung ke ponselnya? Aku menarik napas panjang, berusaha menormalkan detak jantung dan suaraku. Aku tidak boleh ketahuan sekarang. Jika Arya tahu aku sudah membongkar makam ini, nyawa Dava dan nyawaku sendiri akan terancam. Sebelum aku sempat bertindak, aku menekan tombol terima dan mendekatkan ponsel ke telinga. Halo? Suaraku terdengar serak, tetapi aku mencoba membuatnya terdengar natural. Suara Arya terdengar di seberang sana. Tenang, namun ada nada curiga yang tersirat, tersembunyi. Ia bertanya dengan nada basa-basi, menanyakan apakah aku sudah tidur. Aku menjawab dengan suara serak yang kukuat-kuatkan, beralasan aku baru saja terbangun karena suara petir yang keras. Arya terdiam sejenak, jeda yang membuat keringat dingin mengalir di punggungku, mencampur dengan air hujan. Kemudian, ia bertanya dengan nada yang lebih menusuk. Kenapa aku melihat sinyal GPS mobil kita aktif dan bergerak keluar rumah tadi? Aku membiku. Aku benar-benar lupa bahwa mobil mewah kami dilengkapi pelacak. Otakku berputar cepat.
mencari alasan yang paling masuk akal. Dengan nada kesal yang dibuat-buat, aku menjawab. Aku tadi keluar sebentar ke minimarket 24 jam di dekat komplek. Stok obat sakit kepala di rumah habis, dan suamiku malah pergi dinas, mendadak meninggalkanku sendirian. Tentu saja aku terpaksa keluar. Mendengar nada merajukku yang terdengar alami, dan menyalahkan dirinya, kewaspadaan Arya sedikit menurun. Ia meminta maaf, dan menyuruhku segera istirahat. Lalu menutup telepon. Ia berkata mungkin akan sulit dihubungi besok, karena rapat seharian. Aku mengiyakan, dan memutus sambungan. Aku melempar ponsel ke kursi mobil. Napasku lega sekaligus sesak. Aku selamat untuk saat ini. Tetapi aku tahu, waktu bermainku tidak banyak. Aku harus segera menutup kembali makam ini sebisanya. Lalu pulang, dan menyusun rencana. Perang baru saja dimulai, dan aku bersumpah, aku yang akan memenangkannya. Aku memacu mobilku kembali ke rumah, dengan kecepatan tinggi. Tidak ada lagi rasa panik yang meracau. Pikiran kini terasa jauh lebih fokus dan tajam. Air mataku sudah kering, berganti menjadi sebuah kalkulasi dingin di kepala. Aku harus bertindak, dan aku harus cepat. Sesampainya di rumah, hal pertama yang kulakukan adalah memastikan tidak ada mobil lain yang mengikutiku. Aku memasukkan mobilku ke garasi, dan segera membersihkan diri dari sisa-sisa lumpur pemakaman di kamar mandi bawah. Aku tidak boleh meninggalkan jejak apapun di lantai marmer yang bisa menimbulkan kecurigaan. Jika Arya tiba-tiba pulang, pakaian kotor yang penuh lumpur itu, kumasukkan ke dalam kantong plastik hitam, lalu kusembunyikan di dasar tempat sampah luar. Kehati-hatian adalah segalanya sekarang. Setelah membersihkan diri, aku bergegas menemui Dava, yang masih tertidur pulas di sofa ruang tengah. Aku tahu rumah ini tidak lagi aman. Arya bisa saja kembali kapanpun, atau lebih buruk lagi, orang-orang yang membeli Dava bisa melacak keberadaan anakku melalui alat pelacak yang melingkar di lehernya. Aku memeriksa kalung besi itu. Benda itu terlihat kokoh dan rumit. Tidak ada lubang kunci biasa. Sepertinya menggunakan sistem elektronik atau kunci magnetik khusus. Jika aku memaksanya dengan perkakas, aku takut alat itu akan memicu alarm atau melukai Dava. Untuk saat ini, prioritas utamaku adalah menyembunyikan Dava di tempat yang tidak akan terpikirkan oleh siapapun, bahkan oleh Arya sekalipun. Pikiranku melayang pada sebuah ruang kecil di bawah tangga utama rumah kami. Ruangan itu dulunya difungsikan sebagai gudang penyimpanan barang-barang yang jarang dipakai. Pintu gudang itu tersembunyi dengan cerdik, menyatu sempurna dengan dinding panel kayu di sepanjang tangga. Nyaris tidak terlihat jika tidak tahu letaknya. Aku menekan panel kayu tertentu di bawah tangga, dan pintu rahasia itu terbuka dengan bunyi klik yang pelan. Udara pengap dan bau debu menyeruak keluar. Ruangan itu sempit, hanya cukup untuk satu orang dewasa duduk atau berbaring, namun cukup panjang ke belakang. Sempurna. Aku segera bergerak cepat. Aku mengambil beberapa bantal sofa, selimut tebal, lampu darurat, botol air mineral, dan beberapa bungkus roti. Aku membersihkan lantai ruangan seadanya, dan menata bantal-bantal agar menjadi kasur yang cukup nyaman. Aku ingin Dava merasa aman di sana, meski hanya sementara. Kemudian, aku membangunkan Dava dengan lembut. Anak itu terbangun dengan kaget. Matanya liar ketakutan. Aku segera memeluknya dan berbisik bahwa kami akan bermain petak umpet. Kita harus bersembunyi dari monster itu, sayang. Bisik, monster itu tidak akan bisa menemukanmu di ruangan rahasia ini. Dava, meskipun masih trauma, mengangguk mengerti. Ketakutannya pada Arya membuat ia menuruti apa saja perintahku demi keselamatannya. Aku membantunya masuk ke dalam ruang bawah tangga itu. Setelah Dava berada di dalam, aku memberikan instruksi tegas. Dava tidak boleh bersuara sedikit pun, tidak boleh mengetuk pintu dari dalam, dan tidak boleh keluar kecuali aku yang membukanya, dan memberikan kode ketukan khusus. 3 kali ketukan cepat, dan 2 kali ketukan lambat. Aku juga memberikannya sebuah mainan robot lama miliknya yang sempat kusimpan.
Aku berharap itu bisa menemaninya dalam kegelapan. Dava memeluk robot itu erat-erat. Aku mencium keningnya, menahan tangis melihat putraku harus bersembunyi seperti buronan di rumahnya sendiri. Pintu panel kayu itu pun kututup kembali, menyamarkan keberadaan Dava dengan sempurna. Dari luar, dinding itu tampak seperti dinding kayu biasa. Kini saatnya mencari jawaban yang sesungguhnya. Aku menaiki tangga menuju lantai 2. Tempat ruang kerja pribadi Arya berada. Ruangan itu adalah satu-satunya tempat di rumah ini yang terlarang bagiku. Arya selalu menguncinya dan marah besar jika aku mencoba masuk. Beralasan, ada dokumen rahasia perusahaan. Dulu aku menghormati privasi itu, tapi sekarang aku tahu itu hanyalah kedok untuk menutupi kejahatannya. Pintu ruang kerja itu terkunci rapat. Aku tidak memiliki kuncinya, tetapi aku ingat kebiasaan lama Arya yang mungkin belum berubah. Ia sering menyembunyikan kunci cadangan di dalam vas bunga besar di koridor lantai 2. Aku meraba bagian dalam tanah vas bunga tersebut. Jariku menyentuh benda logam dingin. Kunci itu masih ada di sana. Dengan jantung berdebar kencang, aku memutar kunci dan membuka pintu. Aroma parfum maskulin Arya dan bau kertas tua menyambutku. Ruangan itu rapi, dingin, dan bernuansa gelap. Aku menyalakan lampu meja belajar. Tidak berani menyalakan lampu utama, agar tidak menarik perhatian dari luar rumah. Aku mulai menggeledah laci meja kerja Arya. Kunci cadangan yang kupegang ternyata adalah kunci master yang bisa membuka semuanya. Di laci paling bawah, yang tersembunyi di balik tumpukan buku tebal, aku menemukan sebuah map berwarna merah mencolok. Aku membuka map itu, dan mataku terbelalak membaca isinya. Dokumen pertama adalah polis asuransi jiwa atas nama Dava, dengan nilai pertanggungan yang fantastis, mencapai 10 miliar rupiah. Polis itu baru dibuat 3 bulan sebelum Dava meninggal. Di lampiran klaim, terdapat surat kematian palsu yang ditandatangani oleh dokter dan pejabat berwenang yang kemungkinan besar telah disuap oleh Arya. Tanggal pencairan dana asuransi itu tercatat hanya 1 minggu setelah pemakaman palsu Dava. Aku merasa mual, nyawa anakku dihargai. Dengan kertas-kertas ini, aku terus membalik halaman map itu dan menemukan dokumen lain yang lebih membingungkan. Surat perjanjian, utang piutang, dan dokumen investasi. Ternyata, Arya telah menanamkan uang dalam jumlah sangat besar pada sebuah perusahaan investasi bodong yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal. Investasi itu gagal total, dan uang Arya lenyap. Ia terlilit utang pribadi kepada pihak ketiga, sebuah sindikat rentenir ilegal, dengan nilai yang jauh melebihi aset yang ia miliki. Tanggal jatuh tempo utang itu bertepatan dengan hilangnya Dava. Di sana juga terdapat catatan tangan Arya yang merinci rencana pembayaran. Tahap 1, penyerahan aset hidup Dava, lunas sebagian. Tahap 2, pencairan asuransi, lunas total. Jadi, inilah motifnya. Uang, hanya karena keserakahan dan kebodohannya dalam berinvestasi. Arya tega menjual anak kandungnya sendiri sebagai aset pembayaran utang dan memalsukan kematiannya untuk mendapatkan uang asuransi. Aku merasa tanganku dingin sedingin es. Aku tidak menyangka telah menikah dengan monster yang lebih kejam dari iblis. Namun, kejutan belum berakhir. Di bagian paling belakang map, terselip sebuah amplop maskapai penerbangan. Aku membuka amplop itu dan menemukan 2 tiket pesawat kelas bisnis tujuan, sebuah negara di Eropa, yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Tiket itu bertanggal lusa, 1 tiket atas nama Arya, dan 1 lagi atas nama seorang wanita yang tidak kukenal. Jadi, Arya tidak hanya berniat melunasi utang, dia juga berencana kabur, meninggalkan aku sendirian di sini. Setelah menguras habis semuanya, Arya akan memulai hidup baru yang mewah di luar negeri, bersama selingkuhannya di atas penderitaan anak dan istrinya. Aku meremas tiket itu, hingga kusut. Rasa sakit hati itu, kini telah bermetamorfosis
menjadi energi yang sangat besar. Aku sadar aku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Arya memiliki uang, koneksi, dan kelicikan. Aku butuh sekutu. Aku butuh seseorang yang cerdas, yang mengerti teknologi, dan yang bisa dipercaya. Pikiranku langsung tertuju pada satu nama. Erik. Erik adalah sahabat masa kuliahku. Seorang jenius komputer yang dulu pernah menaruh hati padaku. Erik kini bekerja sebagai konsultan keamanan siber. Aku tahu Erik membenci Arya, karena Erik pernah memperingatkanku tentang sifat manipulatif Arya dulu. Aku tidak mendengarkannya. Kini aku harus menelan harga diriku dan meminta bantuan Erik. Aku segera memotret semua dokumen bukti itu dengan ponselku. Aku mengembalikan map, mengunci loce, dan mematikan lampu, memastikan tidak ada jejak bahwa aku pernah masuk ke ruangan itu. Sambil menuruni tangga, aku mengetik pesan singkat kepada Erik. Erik, kamu benar soal Arya. Aku butuh bantuanmu. Ini soal hidup dan mati. Tolong temui aku besok subuh. Aku menatap pintu panel kayu di bawah tangga tempat Dava bersembunyi. Aku berjanji dalam hati, Arya tidak akan pernah bisa naik pesawat itu. Arya tidak akan pergi ke Eropa. Ia akan pergi ke neraka. Aku tidak tidur semalaman. Mataku terus-menerus menatap ponsel, menunggu balasan dari Erik. Ketakutan akan penolakan menghantuiku. Setelah semua yang terjadi, setelah aku mengabaikan semua peringatannya tentang Arya, apakah dia masih mau membantuku? Tepat ketika semburat cahaya pertama menembus jendela kamar, ponselku bergetar. Erik, aku akan datang. 15 menit. Kirim alamatmu. Respons singkat itu membuat air mataku menetes. Kali ini, bukan karena duka, melainkan karena rasa lega dan harapan. Aku segera membalas pesannya dengan alamat rumahku. Aku tahu, dengan adanya Erik, aku memiliki peluang untuk menang. Erik adalah kunci. Aku berjalan pelan menuruni tangga, memastikan Dava masih aman dalam persembunyiannya. Aku memberikan kode ketukan, 3 kali cepat, 2 kali lambat. Beberapa detik kemudian, dari balik panel kayu terdengar ketukan balik yang sama persis. Pelan, namun jelas. Dava merespons. Aku menarik napas lega. Amen. Aku menuju dapur untuk menyiapkan kopi dan sarapan seadanya. Berusaha tampil normal jika ada orang yang melihatku dari luar, atau jika Erik tiba-tiba muncul. Tepat ketika aku menuangkan kopi ke dalam cangkir, sebuah sedan hitam berhenti di depan gerbang. Erik. Aku berlari ke depan dan membuka gerbang. Erik keluar dari mobil. Wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya tajam dan penuh tanya. Cici, ada apa? Tanyanya tanpa basa-basi. Suaranya dipenuhi kekhawatiran yang nyata. Wajahnya yang tampan dan familiar itu terasa seperti jangkar di tengah badai yang kuhadapi. Kami tidak saling berpelukan, hanya berdiri berhadapan. Tetapi tatapannya sudah cukup untuk menyampaikan dukungan tak terbatas. Aku menariknya masuk, dan segera mengunci gerbang rapat-rapat. Masuk. Jangan menyalakan lampu ruang tamu. Kita bicara di ruang makan. Aku hanya menyalakan lampu dapur. Bisikku. Nadaku penuh urgensi. Erik mengernyitkan dahi karena keheranan. Tetapi ia menuruti. Ia menatapku, melihat penampilanku yang kacau, dan segera menyadari bahwa ini bukanlah masalah sepele. Rambutku berantakan, mataku merah karena tidak tidur, dan pakaianku kusut. Kami duduk di meja makan. Aku menyajikan kopi panas, tetapi Erik menggeleng. Aku butuh yang kuat, Cici. Ceritakan semuanya. Kamu bilang aku benar soal Arya. Apa maksudnya? Tanyanya. Suaranya direndahkan. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan setiap kepingan keberanian dan amarah yang tersisa. Mulutku mulai menceritakan semua kegilaan yang kutemukan. Mulai dari malam badai kedatangan Dava, bekas cambukan di tubuh anakku, kalung pelacak besi di lehernya, hingga penemuan peti mati kosong yang berisi batu di pemakaman. Erik mendengarkan tanpa memotong sedikitpun. Ekspresi wajahnya berubah dari keheranan
terkejut, menjadi kemarahan yang membara. Saat aku menunjukkan foto-foto kwitansi hutang, polis asuransi 10 miliar rupiah, dan yang paling mematikan, 2 tiket pesawat ke luar negeri, tangan Erik mengepal erat di atas meja. Aku sudah bilang padamu, Cici. Desisnya. Suaranya berat. Arya itu ular berdarah dingin. Dia psikopat licik. Tapi, ini melebihi dugaanku. Menjual anak kandung demi utang, memalsukan kematian untuk klaim asuransi. Dia telah melakukan tindak kriminal yang sistematis dan terorganisir. Aku menunduk. Aku tahu. Aku bodoh. Aku minta maaf karena tidak mendengarkanmu dulu. Sudahlah. Itu tidak penting sekarang. Potong Erik cepat. Yang penting adalah Dava selamat. Dan kita harus membuat Arya membayar. Di mana Dava sekarang? Aku menjelaskan tentang ruang rahasia di bawah tangga dan kode ketukan yang kupakai. Erik mengangguk. Menyetujui langkah cepat yang kuambil. Baik. Dengarkan aku, Cici. Sekarang ini bukan lagi soal suami istri. Ini adalah kasus penculikan anak dan penipuan besar-besaran. Tapi kita tidak bisa langsung ke polisi. Arya sudah menyuap pejabat untuk surat kematian palsu Dava. Jika kita melapor sekarang, Arya pasti akan tahu. Dan Dava dalam bahaya besar. Erik menjelaskan dengan tenang. Suaranya kembali profesional. Seolah sedang menganalisis sebuah kasus peretasan besar. Ia mengatakan bahwa kami harus bergerak cepat. Arya akan melarikan diri lusa. Kami hanya punya waktu kurang dari 2 hari. Pertama, kalung pelacak itu harus dilepas, dan sinyalnya harus disamarkan, kata Erik. Aku punya alat di mobil yang bisa melakukan itu. Kedua, kita harus membuat Arya kembali ke rumah ini. Sebelum ia menyadari kita tahu rencananya. Jika dia pergi ke luar negeri, kita tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Aku menatapnya. Rasa optimisme kembali merayap dalam diriku. Bagaimana caranya membuat dia kembali? Dia sudah di luar kota untuk dinas palsunya. Erik tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Penuh perhitungan yang mengerikan. Arya memiliki 2 hal yang paling dia pedulikan di dunia ini. Uang dan kebebasannya. Kita akan menyerang keduanya. Ia meminta laptop dan akses internet. Aku segera mengambil laptopku dan menyerahkannya. Jari-jari Erik bergerak lincah di atas papan ketik, seolah menari. Dalam hitungan menit, ia sudah masuk ke sistem bank dan beberapa platform informasi. Ini tiketnya, atas nama Arya dan Clara. Pasti selingkuhannya, katanya sambil menunjuk layar. Aku akan membatalkan tiket ini secara anonim. Lalu mengirimkan notifikasi palsu ke ponsel Arya. Seolah-olah terjadi masalah besar dengan klaim asuransi Dava. Sesuatu yang hanya bisa dia bereskan di rumah. Tapi, bagaimana jika dia mengecek ke perusahaan asuransi? Tanyaku cemas. Aku akan menyiapkan email phishing yang sangat meyakinkan Cici. Dia akan panik. Kita harus memaksanya kembali ke markasnya. Ini satu-satunya cara kita bisa menangkap basah dia dengan semua bukti fisik yang ada di ruang kerjanya. Balas Erik. Matanya memancarkan tekad yang kuat. Aku melihat Erik yang dulu kupandang sebagai kutu buku pemalu, kini menjelma menjadi sekutu yang cerdas dan berbahaya. Aku tahu, dengan Erik di sisiku, Arya akan jatuh. Rencana A, membuat Arya kembali. Rencana B, menghapus kalung pelacak Dava. Rencana C, menghadapi monster itu di rumah ini. Semua harus dilakukan sebelum malam tiba. Erik segera kembali dari mobilnya, membawa sebuah kotak perkakas logam yang terlihat profesional. Di dalamnya, tersimpan berbagai peralatan elektronik kecil, penjepit, dan sebuah perangkat seukuran modem yang ia sebut sebagai jammer sinyal. Wajahnya serius. Rencana B harus dilakukan segera. Kalung pelacak itu adalah bom waktu yang terpasang di leher anakku. Ini adalah pemblokir sinyal. Aku akan mengaktifkannya sekarang, ujar Erik sambil menyambungkan alat itu ke sebuah power bank mini. Lampu hijau kecil berkedip,
memenuhi area dapur dengan gelombang frekuensi yang tak terlihat, membungkam semua sinyal GPS yang mungkin keluar dari rumah ini. Ini akan memotong komunikasi kalung itu keluar. Tapi ini hanya solusi sementara, Cici. Kita harus melepaskannya. Aku mengangguk. Napasku tertahan. Aku memberitahu Erik kode ketukan rahasia kami. Lalu membuka pintu panel di bawah tangga. Dava, yang terbangun karena suara samar di dapur, segera keluar. Ia terlihat lebih tenang, tetapi matanya membesar ketakutan saat melihat kotak perkakas di tangan Erik. Tidak apa-apa sayang, Om Erik teman ibu. Om Erik akan membantu kita melepas kalung yang menyakitkan itu. Bisikku sambil memeluk Dava erat-erat. Membimbingnya ke kursi makan. Proses pelepasan kalung itu jauh lebih rumit daripada yang kubayangkan. Kalung besi itu ternyata memiliki mekanisme penguncian yang sangat canggih dan sensitif. Erik menjelaskan bahwa jika ada upaya pembongkaran paksa, kalung itu mungkin akan mengirimkan sinyal bahaya terakhir sebelum banner-banner terputus. Kita harus memotongnya tanpa menyentuh modul inti, kata Erik. Keningnya berkerut penuh konsentrasi. Aku akan menggunakan pemotong fiber yang sangat tipis. Kamu harus memegang kepalanya agar tidak bergerak, Cici. Mendengar instruksinya, seluruh tubuhku terasa dingin. Membayangkan alat tajam mendekati leher anakku membuatku merinding. Aku berlutut di belakang Dava, memeluknya dari belakang, mengunci gerakan kepalanya dengan hati-hati. Dava menggenggam tanganku erat-erat. Matanya menatapku penuh kepercayaan. Aku harus kuat. Erik mulai bekerja. Tangannya yang biasanya lincah di atas papan ketik, kini bergerak dengan presisi, layaknya seorang ahli bedah. Bunyi gesekan logam tipis terdengar samar-samar di antara keheningan yang mencekik. Setiap gerakan kecil Dava membuatku panik. Aku terus membisikkan kata-kata penenang, mengatakan kepadanya bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa monster itu tidak akan pernah bisa melacaknya lagi. Setelah terasa seperti waktu berjam-jam, meski mungkin hanya sekitar 15 menit, Erik akhirnya menarik napas panjang. Klik, sebuah bunyi kecil terdengar, dan kalung besi itu terlepas dari leher Dava, jatuh ke meja dengan bunyi klunting yang memekakkan. Erik segera memasukkannya ke dalam tas Faraday yang sudah ia siapkan. Sebuah tas khusus untuk memblokir semua gelombang elektromagnetik. Selesai? Kata Erik. Suaranya lega. Sekarang ia benar-benar terputus dari jaringan manapun. Aku memeluk Dava dengan erat, mencium bekas luka memar di lehernya. Air mata haru dan syukur tak terbendung. Anakku bebas. Aku melihat bekas luka itu. Luka fisik itu akan sembuh, tetapi luka psikologisnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Setelah memastikan Dava kembali bersembunyi, dengan makanan dan minuman yang cukup, kami kembali fokus pada rencana A, memaksa Arya kembali. Erik kembali ke laptopku. Ia menunjukkan sebuah surel yang baru saja ia kirim. Surel itu menggunakan logo perusahaan asuransi Dava, dikirim dari alamat surel yang mirip dengan kantor pusat mereka. Isinya mengklaim ada kejanggalan pada proses klaim asuransi 10 miliar. Dan dana tersebut telah dibekukan sementara untuk investigasi internal. Surel itu mendesak Arya untuk segera kembali dan menyerahkan semua dokumen fisik yang ia miliki di rumah untuk proses verifikasi mendesak. Arya tidak bodoh, dia akan curiga, ujarku. Hati-hati, dia tidak akan sempat berpikir jernih. Cici, balas Erik. Matanya terpaku pada layar. Surel itu kubuat sangat meyakinkan. Menggunakan jargon hukum dan asuransi yang membuatnya panik. Dia sedang dalam perjalanan untuk kabur. Dia akan berpikir, ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan uangnya sebelum pihak berwajib turun tangan. Uang 10 miliar rupiah itu adalah segalanya baginya. Ia pasti akan kembali. Kami pun memulai permainan menunggu yang menyiksa. Detik-detik terasa sangat berat. Aku mondar-mandir di ruang tengah. Jendela telah kubuka sedikit, mencoba menghilangkan bau apek dan pengap di dalam rumah. Erik terus memantau pergerakan surelnya.
menunggu tanda-tanda Arya membacanya. 1 jam berlalu. Tidak ada respons. 2 jam. Tidak ada. Rasa ragu mulai merayap. Bagaimana jika Arya mengabaikannya? Bagaimana jika ia memilih kabur dengan sisa uang yang ia punya? Bagaimana jika ia menyadari itu adalah jebakan dan segera menghubungi orang Rana untuk melenyapkanku? Tiba-tiba, Erik berteriak kecil. Dia membacanya tepat 20 menit yang lalu, dan ia sudah merespons. Erik menunjukkan layar laptopku. Arya tidak membalas surel. Tetapi Erik berhasil mencegat surel yang Arya kirimkan ke handphone Clara. Selingkuhannya. Isinya singkat, tergesa-gesa, investasi bermasalah, klaim dibekukan. Aku harus kembali ke rumah untuk ambil dokumen. Jangan batalkan penerbangan. Aku akan menyusulmu besok. Dia pulang, kataku. Suaraku nyaris tak terdengar. Bagus, kata Erik, menutup laptopnya. Sekarang kita harus bersiap. Dia akan tiba sebelum malam. Aku menatap jam dinding. Masih ada waktu sekitar 6 jam. 6 jam untuk menyiapkan panggung pertunjukan terakhir kami. Kami harus memikirkan setiap langkah, setiap sudut rumah, dan setiap kemungkinan perlawanan yang akan dilakukan Arya. Kami tidak tahu apakah ia membawa senjata atau apakah ia akan datang bersama anak buah sindikatnya. Aku dan Erik mulai bergerak, menyusun bukti, dan mengatur posisi kami. Permainan sandiwara ini akan segera mencapai puncaknya. Waktu terasa mengalir seperti cairan yang kental, lambat, dan penuh tekanan. 6 jam yang kami miliki terasa begitu singkat untuk menyiapkan panggung pertunjukan terakhir kami. Rumah ini yang tadinya adalah tempat berlindung, kini harus kami sulap menjadi medan pertempuran. Sebuah jebakan yang dirancang dengan presisi untuk menangkap predatornya. Erik dan aku bergerak dalam keheningan yang tegang. Kami tahu, setiap detail sangat penting. Langkah pertama adalah menyamarkan jejak Dava. Aku mengambil selimut yang tadi digunakan Dava, mencium aroma tubuhnya yang khas, lalu membawanya ke mesin cuci. Semua jejak lumpur dan kotoran harus hilang, termasuk bau debu dari ruang rahasia. Sementara aku sibuk membersihkan, Erik fokus pada aspek teknis. Ia memasang kamera kecil, seukuran ujung jari, di beberapa titik strategis di ruang tamu dan koridor utama. Kamera-kamera itu terhubung ke laptopku, memberikan kami pemandangan penuh atas pergerakan Arya nanti. Arya tidak bodoh. Dia akan memeriksa ruang kerjanya. Itu adalah sarangnya, bisik Erik, sambil merekatkan kamera terakhir di balik ukiran patung dekorasi di ruang tamu. Kita tidak akan menghadangnya di sana, Cici. Kita akan memancingnya turun. Kami mendiskusikan skenario ini berulang kali. Arya akan panik begitu melihat surel dari perusahaan asuransi palsu. Ia akan kembali ke rumah, buru-buru masuk ke ruang kerjanya untuk mengambil semua dokumen fisik polis asuransi asli dan surat perjanjian utang, sebelum ia merasa benar-benar terancam. Kita harus memastikan ia tidak bisa keluar dari rumah ini sebelum polisi datang, kataku, sambil menyentuh gagang pintu utama yang kokoh. Erik menyusun strategi. Ia mengambil beberapa kabel kecil dan perkakas aneh dari kotak logamnya. Aku akan menghubungkan sistem alarm rumah ke jaringan internet yang berbeda, lalu memprogramnya agar terkunci otomatis jika ada tekanan tertentu pada gagang pintu utama. Setelah dia masuk dan merasa aman, aku akan mengunci semua pintu dari jarak jauh, termasuk pintu garasi. Aku setuju. Mengunci Arya di dalam rumahnya sendiri akan memaksanya menghadapi kenyataan tanpa ada jalan keluar. Bagian paling penting adalah menyiapkan bukti. Kami mencetak semua foto dokumen yang kuambil dari ruang kerja Arya. Kwitansi hutang, polis asuransi 10 miliar rupiah, dan yang paling krusial, tiket pesawat lusa. Kami menata bakti-bakti ini di atas meja makan, di bawah penerangan lampu yang terang benderang. Tujuannya adalah memastikan Arya melihatnya, memicu kepanikan, dan memaksanya bereaksi secara emosional. Aku juga meletakkan kembali boneka manekin bekas
yang kupungut dari dalam peti mati di pemakaman, menempatkannya di kursi ruang tengah, seolah-olah boneka itu adalah diriku yang sedang menunggunya. Aku ingin Arya tahu bahwa aku sudah ke makam. Aku ingin Arya tahu, aku sudah tahu segalanya. Semua perabotan yang tidak perlu kami singkirkan. Kursi-kursi yang bisa digunakan sebagai senjata kujauhkan. Kami hanya menyisakan meja makan dengan bakti-bakti di atasnya, serta sofa tempat Dava ditemukan. Sambil bekerja, aku terus bolak-balik memeriksa Dava di ruang rahasia. Aku membawakannya biskuit dan memberikannya buku cerita. Aku mengatakan kepadanya bahwa kami hampir selesai, dan sebentar lagi ia akan aman sepenuhnya. Aku menahan diri untuk tidak memeluknya terlalu lama, karena waktu terus mendesak. Tepat pukul 4:30 sore, semuanya selesai. Rumah kami terlihat seperti baru saja dibersihkan secara total. Tetapi jika diperhatikan seksama, ada ketegangan yang tersembunyi. Erik duduk di sofa ruang tengah, laptop di pangkuannya, mengawasi kamera-kamera kecil itu. Aku berdiri di sampingnya, dengan hati berdebar kencang. Kita harus menyembunyikan diri, bisik Erik. Dia akan tahu. Kita tahu jika dia melihat kita. Kita harus membiarkan dia memasuki jebakan ini. Aku memimpin Erik ke kamarku di lantai atas. Kamar utama memiliki balkon besar yang menghadap langsung ke jalan masuk. Kami bisa melihat pergerakan mobil Arya tanpa terlihat. Kami berdua bersembunyi di balik tirai tebal. Kami tidak berbicara, hanya mendengarkan suara detak jantung kami sendiri dan gemuruh angin sore. Langit di luar tampak gelap, seolah ingin kembali menumpahkan badai. Aku berharap badai itu datang lagi untuk menyembunyikan suara kami dan aksi yang akan terjadi sebentar lagi. Tepat pukul 6 sore, ponsel Arya yang kuposisikan di meja makan, yang sudah disadap oleh Erik, berdering sekali. Arya mengirim pesan ke Clara. Aku sudah dekat. Jangan panik, aku akan segera mendapatkan dokumen-dokumen itu dan menyusulmu. 1 menit kemudian, kami mendengar suara deru mobil. Mobil sport hitam milik Arya membelok tajam ke gerbang rumah. Berhenti mendadak. Arya pasti sangat panik. Jantungku berdebar kencang, seolah ingin meledak dari dadaku. Aku mengepalkan tanganku erat-erat, menahan diri untuk tidak berteriak. Arya keluar dari mobil, tergesa-gesa. Jas kerjanya terlihat kusut. Ia tidak membawa koper dinasnya. Ia hanya membawa tas kecil. Ia berjalan cepat, menaiki beberapa anak tangga, menuju pintu utama. Tepat ketika Arya masuk dan pintu tertutup di belakangnya, Erik menekan tombol di laptopnya. Klik, terkunci, bisik Erik. Semua pintu dan jendela terkunci otomatis dari sistem. Dia terperangkap. Aku melihat ke bawah dari balkon, mencoba mengintip melalui celah tirai. Aku bisa melihat siluet Arya bergerak di ruang tengah. Ia menyalakan lampu utama. Seketika, seluruh rumah bermandikan cahaya, menampakkan panggung sandiwara yang telah kami siapkan. Arya berhenti di tengah ruangan. Matanya menyapu sekeliling, mencari sesuatu. Kemudian pandangannya jatuh ke meja makan, ketumpukan bukti yang kami siapkan. Dan kemudian, ia melihat boneka manekin yang duduk di sofa ruang tengah. Boneka itu duduk persis di tempat Dava duduk tadi malam. Arya terkejut. Tubuhnya tegang seperti kawat yang ditarik maksimal. Ia berjalan perlahan, mendekati meja makan. Ketika matanya membaca headline surel palsu yang tercetak besar, melihat foto kwitansi utang, dan yang terakhir, melihat tiket pesawat ke Eropa atas nama dirinya dan Clara, wajahnya pucat pasi. Ekspresinya berubah dari kejutan menjadi kemarahan yang membabi buta. Cici, raungnya. Suaranya menggelegar, memantul di dinding marmer. Keluar kau Cici. Apa-apaan ini? Keluar. Aku menutup mataku, menarik napas. Sekarang, atau tidak sama sekali. Tunggu aba-abaku, bisik Erik. Tangannya sudah siap menekan tombol panggil ke pihak berwajib. Aku menarik tirai dengan tangan gemetar. Aku melangkah keluar ke balkon, menatap mantan suamiku yang kini terperangkap di bawah sana. Arya, panggilku,
Suaraku bergetar, tetapi penuh otoritas. Aku di sini. Aku berdiri tegak di balkon, menatapnya dari ketinggian. Angin sore yang dingin menerpa wajahku, tetapi tidak sedingin tatapan mataku yang kuarahkan ke bawah, ke arah Arya. Ruangan di bawahku, yang bermandikan cahaya, kini terasa seperti panggung pertunjukan terakhir yang kejam. Dan Arya adalah aktor utama, yang sedang terperangkap dalam perannya sendiri. Aku di sini, kataku lagi. Kali ini dengan suara yang lebih stabil, seolah aku sedang berbicara kepada seekor serangga yang kubenci. Getaran dalam suaraku kini bukan lagi rasa takut, melainkan amarah yang terkontrol dan mematikan. Arya mendongak. Wajahnya yang semula merah padam, karena amarah kini berubah menjadi kebingungan yang mengerikan. Ia melihatku, lalu menoleh ke sekeliling ruangan. Ia mencari Erik, mencari jebakan lain. Ekspresi kebingungan itu segera berubah, kembali menjadi kemarahan yang membabi buta. Ia adalah pria yang terbiasa mengontrol segalanya, dan hilangnya kontrol itu membuatnya menjadi liar. Kamu gila, Cici. Apa maksud semua sandiwara ini? Raungnya. Ia menunjuk boneka manekin di sofa dengan jari gemetar. Siapa yang menyuruhmu? Kau pikir aku bisa kau permainkan dengan kwitansi murahan ini? Kwitansi? Murah? Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak menyentuh mata. Kwitansi pelunasan hutang dengan jaminan anak? Arya? Boneka itu hanya untuk mengingatkanmu siapa yang harusnya kau kubur 2 tahun yang lalu. Wajah Arya langsung pucat pasi. Ia mengerti. Ia mengerti bahwa aku sudah ke makam. Ia mengerti bahwa sandiwaranya terbongkar. Gerakannya kini tidak lagi dipenuhi amarah, melainkan panik yang menusuk. Ia berlari ke pintu utama, memutar gagangnya dengan brutal. Klik, klik, pintu itu terkunci rapat. Buka pintunya, Cici. Aku tahu, kamu yang melakukannya. Buka pintu sialan ini, teriaknya. Ia memukul pintu dengan bahunya. Namun, pintu kokoh itu tidak bergeming. Aku tertawa sinis. Tawa yang terdengar hampa di ruangan yang luas itu. Tidak semudah itu, sayang. Rumah ini tidak lagi melindungimu. Rumah ini adalah kandangmu. Arya menyerah pada pintu. Matanya kembali menatap. Ia mencoba jurus manipulasi lamanya. Jurus yang selalu berhasil meluluhkan hatiku dulu. Dengar, Cici. Aku bisa jelaskan. Aku terpaksa. Itu semua untuk kita. Untuk menyelamatkan kekayaan kita. Untuk masa depan. Ia mulai merangkai kebohongan. Berusaha membuat diriku terlihat bersalah. Karena tidak mengerti. Aku janji. Setelah ini semua beres, kita akan cari Dava lagi. Aku akan membawanya pulang. Kita akan hidup bahagia. Dava sudah pulang. Arya, potongku tajam. Kalimat itu terasa dingin dan menusuk. Arya terdiam. Matanya yang liar membesar, mencari-cari di setiap sudut ruangan. Ia melihat sepasang matanya di mataku. Di mana dia? Di mana anak itu? Tuntutnya. Suaranya kini terdengar seperti lolongan serigala yang kelaparan. Bukan karena rindu, tapi karena terkejut mengetahui asetnya sudah kembali, dan ancaman kebebasannya semakin dekat. Dia di sini, aman, tersembunyi darimu, monster. Jawabku, suaraku meninggi. Aku tidak mau lagi menyembunyikan kebencianku. Aku melihat punggungnya, Arya, penuh bekas cambukan. Aku melihat kalung pelacak di lehernya. Kamu memperlakukannya seperti binatang ternak. Bagaimana bisa kamu setega itu pada darah dagingmu sendiri? Air mata jatuh. Bukan air mata kesedihan, melainkan kemarahan yang tak tertahankan. Dia yang membawaku pergi. Ayah yang menyerahkanku kepada orang-orang besar di gudang tua. Ayah pergi membawa koper berisi uang. Kualihkan kata-kata Dava kepadanya. Kata-kata Dava itu lebih jujur daripada semua kebohonganmu selama 2 tahun ini. Arya mundur selangkah, seolah aku baru saja menembaknya. Kata-kata Dava telah menjatuhkannya, menghancurkan benteng kebohongannya. Ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Kekejiannya telah terbukti.
Dalam sepersekian detik, Arya memutuskan untuk menyerang. Ia menyadari manipulasi tidak akan berhasil. Ia berlari kencang menuju tangga. Ia berencana meraihku. Kamu akan menyesal, Cici. Aku akan membunuhmu. Raungnya. Aku tidak gentar. Aku sudah siap. Aku berbisik pelan. Sekarang, Erik. Tepat ketika kaki Arya menginjak anak tangga keempat, suara blip keras dari laptop di belakangku terdengar. Bersamaan dengan itu, lampu di seluruh ruangan tiba-tiba padam. Seluruh rumah gelap gulita. Teriakan kejutan Arya terdengar di tengah kegelapan. Ia tersandung dan jatuh. Suaranya menghantam lantai marmer dengan keras. Aku tidak kasihan sedikitpun. Dalam kegelapan, hanya ada satu sumber cahaya yang menyala. Lampu kecil di laptop Erik. Ia duduk di sana, di tempat tersembunyi, di balik tirai. Namun suaranya terdengar jelas. Halo, saya ingin melaporkan kasus penculikan dan penipuan asuransi jiwa besar-besaran. Pelaku bernama Arya berada di rumah ini. Dia adalah ayah kandung korban, Dava. Korban saat ini sudah ditemukan dan aman. Semua bukti fisik dan rekaman video siap kami serahkan. Aku mendengar Erik berbicara dengan tenang kepada pihak berwajib, memberikan alamat dengan detail. Aku mendengar suara sirene di kejauhan. Masih samar, namun semakin mendekat. Sirene itu adalah musik terindah yang pernah kudengar. Di bawah, dalam kegelapan, Arya mencoba bangkit. Ia merangkak, mencari jalan keluar, mencari senjata. Namun, ia terperangkap dalam jebakan yang tidak terlihat. Aku tidak lagi berbisik, aku berbicara dengan jelas, dengan otoritas yang kini kumiliki. Kamu sudah kalah, Arya. Dan kamu tidak akan pernah melihat Dava lagi. Aku melangkah mundur, menjauh dari balkon, membiarkan sirena itu menjadi kata penutup untuk babak hidup kami. Aku tidak perlu lagi melihat monster itu. Aku tahu nasibnya sudah disegel. Tanganku meraih pintu kamar. Aku harus segera kembali ke Dava. Pelabuhan satu-satunya yang tersisa di tengah puing-puing kehancuran ini. Aku menarik pintu kamar utama, membiarkan kegelapan menelanku. Suara teriakan terakhir Arya di bawah sana, yang kini teredam oleh bunyi sirena yang semakin mendekat, sudah tidak lagi penting. Kakiku bergerak cepat menuju tangga. Aku meninggalkan Erik yang masih sibuk memberikan instruksi kepada petugas darurat melalui telepon di balik tirai. Kini, hanya ada satu hal yang penting bagiku. Dava. Aku menuruni tangga dengan hati-hati dalam kegelapan. Hanya ada cahaya rimang-rimang dari layar laptop Erik yang masih menyala di ruang tengah. Sirena itu kini merongrong tepat di depan gerbang, memberikan penegasan akhir bahwa keadilan sedang datang. Aku berlutut di depan panel kayu. Di bawah tangga yang dulunya kurasakan sebagai tempat terkutuk, kini terasa seperti tempat paling suci di rumah ini. Aku menarik napas dalam, menenangkan diri. Aku tidak boleh terlihat panik di depan Dava. Aku memberikan kode ketukan rahasia kami. 3 kali cepat, 2 kali lambat. Beberapa detik kemudian, balasan ketukan yang sama terdengar dari dalam. Aku membuka pintu panel itu. Cahaya dari lampu darurat kecil yang kubawa segera menerangi ruangan sempit tersebut. Dava duduk meringkuk. Matanya menatapku dengan tatapan takut, tetapi ada secercah harapan di sana. Ia segera bangkit. Ibu? Panggilnya. Suaranya parau. Aku menariknya keluar. Aku memeluknya erat-erat, membiarkan tubuh kecilnya tenggelam dalam pelukanku. Kali ini, tidak ada lagi ketakutan di dalam pelukan ini. Hanya kehangatan yang mendalam dan tulus. Aku mencium rambutnya yang bersih, merasakan aroma yang familiar itu. Aroma anakku. Aku telah melindunginya. Aku berhasil. Sudah selesai, sayang. Monster itu sudah pergi, kita aman, bisikku. Suaraku bergetar karena rasa lega yang luar biasa. Air mata akhirnya menetes. Tetapi ini adalah air mata pembebasan. Bukan lagi kesedihan. Kami berdiri di ruang tengah, diselimuti kegelapan yang dihiasi lampu darurat. Kami bisa mendengar suara pintu didobrak.
dan langkah kaki berseragam yang bergegas masuk. Erik keluar dari persembunyiannya, berjalan mendekati kami. Ia menyalakan senter yang kuat, menyorot ke arahku dan Dava. "Polisi sudah di sini, Cici," kata Erik. Suaranya tenang. "Mereka sudah mengamankan Arya. Kita harus tenang. Kita harus memberikan kesaksian." Aku mengangguk, menggendong Dava di pinggulku. Aku membelai punggungnya, memberinya kekuatan. Kami berjalan menuju pintu masuk utama, di mana beberapa pria berseragam sudah berdiri, menanyai Arya yang sedang diborgol di sofa. Aku melihat wajah Arya, kaku, pucat, dan penuh kebencian yang mendalam. Ia tidak lagi terlihat seperti suami yang kukenal. Ia kini hanya terlihat seperti seorang penjahat yang tertangkap basah. Aku berpaling. Aku tidak ingin Dava melihat wajah itu. Polisi segera memproses kami. Mereka mematikan jammer sinyal Erik, lalu menyalakan kembali listrik di rumah. Ruangan itu kembali terang benderang. Aku menjelaskan semuanya kepada seorang petugas wanita yang terlihat ramah dan suportif. Aku menyerahkan semua bukti yang kami susun di meja makan fotokotensi, polis asuransi 10 miliar, dan tiket pesawat yang kusut. Erik menyerahkan rekaman video pengakuan Arya yang sempat terekam sebelum lampu padam, bersama dengan kalung pelacak besi yang kini sudah aman di dalam kantong bukti. Proses interogasi berlangsung lama. Aku harus menceritakan kembali drama yang kami alami selama 2 tahun ini. Mulai dari pemakaman palsu, hingga penemuan Dava di malam badai. Aku menceritakan penderitaan Dava, bekas cambukan yang ia alami, dan trauma yang kini membayanginya. Sepanjang proses itu, Dava terus berada di pelukanku. Ia tidak berbicara, hanya meringkuk. Sesekali melihat ke arah pintu tempat Arya dibawa pergi. Erik berdiri di samping kami, memberikan dukungan moral dan teknis yang tak ternilai harganya. Ia bukan hanya seorang sahabat, ia adalah pahlawanku malam ini. Menjelang pagi, setelah semua kesaksian dan bukti tercatat lengkap, polisi meninggalkan rumah kami. Mereka membawa Arya, dan meninggalkan janji bahwa kasus ini akan segera ditangani. Mengingat bukti yang kami miliki begitu kuat dan jelas. Ketika suara sirena benar-benar menghilang, keheningan total menyelimuti rumah itu. Keheningan itu terasa berbeda. Ini adalah keheningan yang bersih, keheningan yang bebas dari kebohongan dan ketakutan. Aku kembali membawa Dava ke kamar tidurku. Aku membaringkannya di ranjang besar yang empuk. Aku menyelimutinya, lalu ikut berbaring di sampingnya. Erik pamit untuk kembali ke rumahnya, berjanji akan selalu ada untuk kami, dan akan membantu proses hukum selanjutnya. "Terima kasih Erik," bisikku. Air mataku kembali mengalir. "Kamu menyelamatkan kami." Erik tersenyum tulus. "Kamu yang menyelamatkan dirimu sendiri, Cici. Kamu yang memilih untuk bertarung." Setelah Erik pergi, aku menatap Dava. Anakku sudah tertidur, napasnya damai. Untuk pertama kalinya sejak ia kembali, aku mematikan lampu. Aku memeluknya, erat-erat di dalam kegelapan yang kini terasa hangat. Aku menatap langit-langit, memikirkan semua yang telah terjadi. Aku telah kehilangan segalanya: suami, kekayaan, dan rasa aman. Tetapi aku mendapatkan kembali yang paling berharga: anakku, dan diriku yang baru. Aku memejamkan mata. Hari yang baru akan segera datang. Hari di mana aku dan Dava akan memulai dari awal. Meninggalkan semua kebohongan dan sandiwara yang telah kami jalani selama 2 tahun. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, terutama untuk memulihkan trauma Dava. Tetapi aku tidak lagi sendirian. Aku memiliki Dava. Dan aku memiliki keberanian yang kutemukan di tengah badai. Aku tertidur pulas. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, tidur yang bebas dari bayangan dan kebohongan.